Perkenalkan, nama saya Syafira Alifa Oktivia Putri dengan NIM 20021030303058 dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Pada video observasi kali ini, saya akan melakukan observasi dan wawancara mengenai tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang merupakan SMA yang berada di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. SMA ini memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan juga jurusan Bahasa. SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang telah terakreditasi A dan juga memiliki guru-guru yang berkualitas serta siswa-siswa yang berprestasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama salah satu guru di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Boleh Pak diperkenalkan namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Batu Karna, suka dipanggil Ujang. Kebetulan saya di sini SMA 1 tugasnya dapat tugas tambahan dari Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, dan kebetulan kesiswaan ini mengenai tata tertib siswa. Itu mungkin perkenalannya ya. Baik, di sini saya ingin mewawancara Bapak tentang tata tertib sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja peraturan tertulis yang ada di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang? Untuk peraturan yang tertulis tentang tata tertib sekolah ini memang sudah ada sejak dulu. Kita punya buku, namanya buku tata tertib sekolah ya. Sayangnya sekarang sedang diproses, dibuat. Ada contohnya sebetulnya kita lihat ada tuh dalam buku itu tercatat semua mengenai tata tertib berpakaian, tata tertib untuk kehadiran, tata tertib pelanggaran, termasuk atribut-atribut sekolah. Semua tercatat di sana supaya siswa bisa melaksanakan dengan baik dan sekolah bisa berjalan tertib, rapi, dan aman. Itu makna dari pembuatan buku, dan buku ini dibagikan kepada seluruh siswa, satu orang satu, dan tiap hari harus dibawa. Nah, sehingga kalau ada apa-apa bisa dicek di sana. Nah, itu yang tertulis. Baik, selanjutnya yaitu untuk pertanyaan kedua, ada nggak sih Pak selain peraturan tertulis ini, ada nggak peraturan yang tidak tertulis di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang ini? Oh ya, mengenai peraturan atau tertib yang tidak tertulis memang tidak dituangkan langsung, tetapi itu biasanya sudah ada dalam diri anak-anak dan kita buat himbauan-himbauan moral. Seperti misalnya kita selalu buat ada 3S, senyum, salam, sapa. Itu salah satu tata tertib. Artinya ketika anak bertemu dengan teman, bertegur sapa, mengucap salam, apalagi ketemu dengan guru, itu tata tertib yang tidak tertulis tapi ada. Kedua, etika dan sopan santun. Jadi ketika bertemu dengan guru ada etikanya ya. Kemudian sopan, tidak boleh berkata yang tidak baik. Nah, itu memang tidak ditulis tapi ada dalam diri anak-anak sendiri dan sudah ada dari acuan pedoman untuk siswa-siswi di SMA 1. Sehingga walaupun tidak ditulis, mereka sudah hafal. Ketika ketemu dengan teman harus bertegur sapa, ketemu dengan guru juga bertegur sapa dan mengucapkan salam. Malah kita kemarin sampai anak-anak harus bersalaman gitu ya. Tapi sekarang karena memang tidak ada tatap muka, ya tetap tegur sapa di dalam belajar daring di GCR, kita ada tegur sapa, ucapan salam dan lain-lain. Itu tidak tertulis sebetulnya, tapi karena sudah biasa dilakukan, jadilah tata tertib yang menjadi kebiasaan di sini dan tidak tertulis. Itu yang tidak tertulisnya. Dan mungkin itu yang tidak tertulis. Yang lainnya ada, hanya mungkin anak-anaknya sudah terbiasa melaksanakan. Jadi langsung refleks aja gitu ya Pak? Iya, jadi sudah ada di diri anak sendiri dan tanamkan
biasanya ketika anak-anak masuk pertama sekolah dalam acara MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, sampaikan lah tata tertib yang tertulis, yang tidak tertulis, semua sampaikan, termasuk ketika kalau dulu ada tatap muka dan upacara pembina akan memberikan himbauan-himbauan itu berbentuk tata tertib yang tidak tertulis. Baik, selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Apa saja sih sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib tersebut? Oh ya, kalau sanksi memang tidak rata, tergantung dari jenis pelanggarannya. Ya, tapi walaupun demikian biasanya urusan kita teguran dulu, kalau itu salah tegur. Kedua diberikan sanksi yang kedua, biasanya suruh memilih, kalau sukanya berolahraga ya olahraga, atau yang sukanya bersih membuat K3 ya. Itu ini. Kemudian hal-hal lainnya ya baru pemanggilan. Itu yang berat. Pemanggilan orang tua. Ya, orang tua sampaikan ini. Tapi kebanyakan tergantung dari jenis pelanggarannya. Contoh misalnya, ketika dia datang terlambat, itu biasanya kita tanya dulu, kenapa sampai terlambat? Rumahnya di mana? Ke sekolah menggunakan apa? Setelah jelas yang melanggarnya, baru diambil sanksi. Kalau kita, oh dia memang bangunnya kesiangan, atau dia rumahnya dekat, itu biasanya kita orang tuanya suruh ke sekolah. Ya, jadi setiap yang kesiangan pulang dulu, orang tua harus tahu bahwa anaknya kesiangan. Bisa melalui telepon atau orang tua datang ke sekolah. Tapi kalau memang rumahnya jauh dan memang kondisi yang beda, misalnya karena cuaca hujan atau kondisi macet, itu kita maklumi dengan toleransinya 10 menit dari bel masuk. Itu saya sanksi. Yang contoh kedua, misalnya sanksi tidak menggunakan atribut nama misalnya ya. Itu ditanya kenapa namanya tidak ada, oh ternyata lepas, itu kita suruh tempel atau kita minta bantuan ke Kopsis ya. Tapi kalau seragam misalnya baju dikeluarkan, kita suruh masukkan aja. Tapi kalau sudah 3 kali tegur selalu dikeluarkan, biasanya kita disuruh berolahraga supaya mereka jerak gitu. Kalau dibiarkan aja nggak jerak. Itu sanksi yang sifatnya ringan dan sudah tertuang dalam buku tata tertib, tuangkan di sana. Atau sanksi lainnya misalnya alfa tidak sekolah sampai 1 hari 2 hari, bahkan mungkin tidak sekolah, tidak pemberitahuan. Nah itu nanti akan dihubungi oleh wali kelasnya, panggilan, ya surat panggilan, ternyata panggilan pertama tidak ada, kedua juga tidak ada, itu biasanya wali kelas dengan BP akan mengadakan home visit. Nah sanksinya kalau ternyata dia sengaja, itu diskor lagi, dia diberikan skor sih. Tapi kalau misalnya ada sesuatu karena sakit dan tidak bisa menyampaikan surat, itu dimaklumi. Hanya kita tegur, lain kali kalau tidak bisa masuk harus ada pemberitahuan ke sekolah. Ya. Kalau misalnya ada unsur kesengajaan, ya itu biasanya skor. Tapi setelah sekolah masih berulang-ulang, nah biasanya diberikan peringatan yang keras, ya, yang keras. Kalau masih juga, ya mohon maaf dengan berat hati ya kita disuruh cari sekolah yang lain, kembalikan ke orang tuanya. Jadi orang tuanya yang menentukan mau gimana. Mau lanjut silakan rubah. Kalau enggak itu sanksi yang paling berat. Tapi kalau pelanggarannya yang berat itu kita biasanya langsung sudah tercatat dalam tata tertib. Misalnya terkena narkoba atau apa, itu otomatis dikembalikan ke orang tua. Kita langsung kembali ke orang tua kalau pelanggarannya cukup berat dan sudah mengacu ke hal-hal yang kriminal. Tapi kalau yang tidak, kita berikan pembinaan, kita rubah sikap dan tingkah laku, kita ajak supaya untuk merubah ke depannya lebih baik. Nah itu sanksinya jadi tidak langsung berat begitu, kita teguran, diajak, ya diberikan bimbingan, arahan. Kalau nggak bisa, teguran kedua, pemanggilan. Nggak bisa juga, masih belum berubah, baru kita skorsing. Tapi jarang, itu jarang. Ya, biasanya baru tegur sekali aja udah jerak ya. Karena emang alhamdulillah di sekolah kita anak-anaknya terbilang baik, cukup baik untuk wilayah Kabupaten Tangerang. SMA 1 anak-anaknya cukup tertib dan baik, sehingga ketika tegur dan seterusnya ya bisa melaksanakan dengan baik. Bahkan buku tata tertib ini hampir diterima oleh seluruh siswa. Dan ditaati ya Pak? Iya, diterima, ditaati dan dilaksanakan.
itu biasanya. Tapi selama daring seperti ini memang tata tertib yang sudah tertuang dalam buku itu tidak berjalan semua. Misalnya seperti kehadiran ke sekolah, seragam, nggak usah dilihat. Tapi kalau absensi bisa, kan ada JCR, ya, ada JCR. Tapi kalau misalnya pelanggaran, oh nggak pakai atribut, nah, itu kan kita nggak bisa lihat kecuali Zoom meeting. Kalau Zoom meeting kan harus pakai seragam, ya. Kalau JCR kan enggak. Nah itu sehingga dalam masa pandemi ini banyak beberapa perubahan yang kita buat sesuai dengan arahan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi aturan mengikuti kondisi seperti sekarang. Itu mungkin pertanyaan yang sanksi, hal-hal lainnya, sanksi lainnya yang tidak tertulis juga ada. Ada misalnya anak, kadang-kadang kalau dia telat dia takut sendiri gitu ya, saya lari gitu dan seterusnya. Dia lari butuh tas, dia lari dia. Itu kan tidak ada aturan. Ketika bel harus lari, enggak dia gitu bel karena gerbang akan ditutup dia lari sendiri. Refleks dalam mengejar pintu gerbang supaya tidak tertutup. Itu kan tidak tertulis. Jadi mereka akan bagus. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan memang lebih jelasnya bisa dilihat di buku tata tertib, bisa silakan. Kemudian di depan juga ada himbauan-himbauan moral, ya kan? Nah itu juga salah satu motivasi supaya anak bisa sekolah dengan baik dan bisa melaksanakan tata tertib dengan baik. Itulah harapan sekolah, harapan kita, dan harapan orang tua gitu. Itu mungkin yang saya jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa digunakan dengan baik. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siswa-siswi SMA ini yang melanggar tata tertib sekolah, langsung dibawa dan ditindaklanjuti di ruang bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya ini adalah kantin sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang yang berada di belakang ruang kelas 11. Cukup sekian video observasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.